Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para kawan-kawanku semua. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu baik dan selalu dilimpahkan kesehatan, diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyimak video dari kami. Perkenalkan dulu ya. Nama saya Rizky Muhammad Nugroho, anggota kelompok KKN IK kelompok 90 IAIN Kudus dari Prodi Tadjus IPS. Hari ini saya ditemani oleh teman saya yang luar biasa di sebelah saya. Bisa mengenal diri, Mas? Perkenalkan, nama saya Ahmad Alwi Ansari dari kelompok KKN IKDR 90 IAIN Kudus 2020. Oke ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih atau apa itu sih pembelajaran daring. Ya, karena mengingat situasi global, bahkan tidak hanya Indonesia yang merasakan, tapi juga kondisi dunia ya, dengan adanya wabah virus corona ini atau COVID-19 yang membuat atau yang memaksa beberapa sekolah mengadakan sistem pembelajaran daring. Nah, ini perlu kita sosialisasikan ya pada para guru-guru, para siswa baru yang mereka belum mengenal tentang apa itu pembelajaran daring. Mungkin dari Mas Alwi sedikit mengenai pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah suatu sistem pembelajaran yang dilakukan secara online atau tidak langsung tatap muka antar individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, di era saat ini kan kita sedang terjadi yang namanya virus corona ini sudah mendunia sekali. Nah, sistem pembelajaran daring ini sangat-sangat pembelajaran yang efisien, yang haruslah untuk digunakan untuk pada saat ini. Gimana, Mas? Ya, itu dia kenapa kita di sini tidak menjelaskan apa itu pembelajaran daring, tapi kita di sini memberikan sebuah tutorial nanti tentang bagaimana sih tentang pembelajaran daring itu, jenis-jenisnya seperti apa, menggunakan media apa. Banyak sekali media-media yang digunakan Mas Alwi ya untuk melaksanakan sistem pembelajaran daring ini. Ada yang melalui grup WhatsApp, Google Classroom, Edmodo, kemudian Google Form dan lain sebagainya. Banyak sekali aplikasi yang dipergunakan oleh guru-guru saat ini. Nah, maka dari itu tujuan kami di sini adalah mengembangkan atau memberikan arahan atau video tutorial pada guru-guru yang dalam tanda kutip di sini belum menguasai iptek secara menggunakan secara maksimal gitu. Kita ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana memberikan pengajaran melalui aplikasi ini, melalui grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Nah, pada kali ini yang akan kita sosialisasikan atau akan kita paparkan yaitu bagaimana cara pembelajaran daring atau pembelajaran online melalui yang namanya Google Classroom. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa tutorial bagaimana mulai dari bagaimana mendownload, bagaimana cara menggunakan dan mengaplikasikan aplikasi tersebut, Google Classroom tersebut. Nah, di pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial tersebut mengenai Classroom. Bagaimana sih cara pembelajaran melalui itu tadi namanya aplikasi Google Classroom? Pengen tahu caranya kan? Nah, kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial pembelajaran melalui Google Classroom. Simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing ya bagaimana caranya kita menggunakan Google Classroom untuk proses belajar mengajar, dan tutorial ini digunakan untuk guru juga atau dosen, dan kemudian juga akan dipandu untuk mahasiswa dan siswa ya. Yang pasti kita harus connect ke internet dulu ya, dan kemudian teman-teman boleh menggunakan browser apa saja ya, seperti misalkan Firefox, Mozilla, atau mungkin Google Chrome dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan coba menggunakan Google Chrome saja. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk ke browsernya ya,
pastikan teman-teman sudah aktif Google account-nya, dan kemudian kalau sudah, kita cari saja di sini Google Classroom ya. Oke, yang kita klik yang Google Classroom-nya ya teman-teman ya. Oke, silahkan diklik. Oke, nah ketika kita sudah masuk ke sini teman-teman, nah ini email kita ya. Nah sekarang kita klik lanjutkan saja. Nah setelah sampai di sini, coba teman-teman perhatikan di sini, buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Ya, coba kita klik tambah ini. Nah di sini ada dua bagian, ada dua pilihan ya. Yang pertama gabung ke kelas, yang kedua buat kelas. Nah kalau gabung ke kelas, ini peran kita sebagai mahasiswa atau siswa. Nah, tapi kalau buat kelas, ini peran kita sebagai guru atau dosen ya. Jadi, kalau sebagai dosen kita klik buat kelas ya, atau sebagai guru ya. Nah, silakan diklik. Nah, ini teman-teman baca. Nah, kemudian setelah teman-teman baca, klik saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas gitu ya. Nah, lanjut ke lanjutkan ya. Nah, di sini nama kelas, misalnya kita buat kelas A ya, atau yang di sekolah misalnya kelas 12, kelas 13 gitu ya. Kalau di kampus ada kelas SI 3A, SI berapa gitu ya. Nah, ini nama kelasnya. Ini bagian, ini maksudnya boleh kita isi dengan jurusan saja misalnya. Kita buat sistem informasi. Kalau di sekolah itu misalkan IPA gitu ya, atau IPS gitu. Nah, kemudian ini mata pelajarannya, misalnya mata pelajarannya fisika, biologi, dan lain sebagainya. Kalau di kampus misalkan pemrograman visual lanjutan. Ini contoh saja. Nah, kemudian ruang ini kelasnya ya. Misalnya kita buat lab pemrograman. Kalau di sekolah silakan apa namanya ya. Nah, selanjutnya kita klik buat. Oke, ini lagi dalam proses. Nah, kita sudah masuk ke dalam akun kita ya sebagai dosen atau sebagai guru. Ini kita klik got it saja. Terus kemudian selanjutnya di sini ada kode ya. Kode. Ini kode ini teman-teman copy saja. Kemudian nanti pindahkan ke mana misalnya gitu ya. Ini menu untuk memberikan tugas ke kelas. Kalau ini kita lihat anggota atau mahasiswa atau siswa yang telah bergabung. Dan ini tempat kita memberikan penilaian terhadap tugas yang telah mereka kerjakan. Terus kemudian di sini tempat kita komunikasi ya dengan mahasiswa, bisa semacam komen ya, komentar dan lain sebagainya. Ada komunikasi lah pokoknya dengan siswa atau maupun mahasiswa. Termasuk mungkin kalau kita ingin menambahkan lampiran untuk komentar kita, silahkan ditambahkan gitu ya. Nah, sekarang untuk tugas kelas dulu. Nah, ini kita klik tugas kelas. Dan kemudian kita buat tugas. Ada jenis tugasnya. Yang pertama tugas, yang kemudian tugas kuis ya. Atau kita hanya sekedar memberikan pertanyaan, atau kita memberikan materi ya. Jadi silakan dipilih. Nah, sekarang kita fokus ke tugas saja. Nah, di sini kita buat judul tugas. Misalkan latihan program 1 ya. Nah, kita berikan petunjuk. Misalkan silakan ikuti materi yang diberikan, kemudian kerjakan ya, kemudian kerjakan sendiri. Kemudian kita buat boleh diskusi dengan teman-teman misalnya ya. Di sini ada pilihan teman-teman. Kalau kita hanya sekedar memberikan link, ya udah kita kasih link ya. Atau kita memberikan channel YouTube kita misalnya. Oke. Atau kita melampirkan file ya. Nah, biasanya contohnya kita misalnya melampirkan file saja. Kita ambil filenya dengan cara klik saja pilih file. Kemudian silakan dipilih filenya ya yang akan teman-teman bagi ke mahasiswa. Bisa berupa video, bisa berupa file lainnya ya. Nah, ini saya ambil saja salah satu contoh saja. Misalkan bentuk PDF ya. Ini saya open dan kemudian ini di sini. Kalau sudah masuk seperti ini, nah sekarang kalau ingin menambahkan file lain silahkan ditambahkan ya. Nah, bisa. Terus kemudian setelah itu kita klik upload. Oke, kalau sudah kita buat, nah kalau selanjutnya kita klik tugaskan ya. Nah, ini akan mengirim ke siswa nantinya.
Nah, ini langsung saja kita klik tugaskan. Oke, ini ditutup saja. Nah, ini ada tugas yang diberikan ada satu. Jadi ada informasinya di sini ya. Itu kalau kita jadi kalau kita guru ya. Nah, ini akan dilihat oleh siswa atau mahasiswa kita ketika mereka sudah bergabung nantinya. Khusus untuk kelas A ya. Nanti kalau misalkan kita mau menambah kelas, berarti untuk kelas B, kelas C, kelas D, dan seterusnya gitu ya. Nah, terus kemudian, nah ini kalau kita mau melihat siswa yang sudah bergabung dengan kita, ini kalau kita yang menginputkan, tapi tidak perlu kita menginputkan, nanti mahasiswa sendiri atau siswa sendiri yang akan bergabung dengan kita, dengan catatan kode tadi kita berikan ke mahasiswa ya. Nah, ini untuk nilai. Oke, nah kira-kira seperti itu, sederhana saja teman-teman untuk guru maupun dosen ya. Jadi gampang, minimal teman-teman sudah masuk ke dalam akun ini, dan saya rasa untuk mengotak-atik di dalam ini sangat mudah sekali gitu ya. Nah, sekarang saya akan beralih, kan saya seorang siswa atau mahasiswa ya. Oke, nah ini saya akan menggunakan email yang lain. Ini profesi saya sebagai siswa atau mahasiswa ya. Setelah masuk ke dalam akun Google Classroom, caranya sama ya dengan yang tadi. Kita klik Google Classroom melalui web browser. Kemudian selanjutnya kita klik Continue. Nah, di sini teman-teman, kalau kita sebagai mahasiswa ya atau siswa, kita klik plus di atas ini dan kita klik join ya. Ini kalau bahasa Indonesianya gabung ya, gabung ke kelas teman-teman. Di sini kita memasukkan kode kelas kita. Nah, kode itu minta ke guru tadi ya, atau ke dosen yang bersangkutan. Jadi kode kelas kita ini teman-teman. Jadi dimasukkan ke sini. Saya sudah mengkopinya tadi ya. Nah, saya pastikan di sini. Ini dia kodenya. Ya, pahami tadi ya teman-teman ya. Nah, kemudian klik join. Oke. Nah, setelah itu ini di-edit saja. Teman-teman, kalau teman-teman rasanya bingung dengan bahasa Inggris, ini bisa kita ganti bahasanya ya. Dengan cara kita klik Google account kita ini, kemudian manage your Google account. Nah, kemudian setelah itu klik data dan personalization ya. Kemudian di bawahnya kita cari language, teman-teman. Nah, ini kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Ini dia, bahasa Indonesia. Select bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita kembali ke akun kita dan di-refresh saja. Nah, sekarang sudah berubah menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, tadi kan profesi saya sebagai mahasiswa atau sebagai siswa ya. Nah, sekarang sudah bergabung ke kelas A. Nah, di sini ada tugas yang diberikan oleh dosen atau guru kita. Jadi kita tinggal mengklik tugasnya apa di sini ya. Dan kemudian teman-teman kita bisa cek, kita bisa baca di sini karena dosen atau guru sudah melampirkan materi atau pertanyaan atau mungkin dan lain sebagainya di sini gitu ya. Nah, terus kemudian juga perhatikan apa yang diperintahkan oleh guru ya ataupun dosen. Silakan ikuti materi yang diberikan. Yang diberikan tuh yang ini ya. Kemudian kerjakan perintah di dalamnya. Nah, ini bisa kita klik. Nah, kita bisa lihat atau bisa kita download atau kita bisa print ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah selesai mengerjakan tugasnya yang sudah diberikan guru, nah kemudian dalam bentuk file atau bentuk video dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal nanti klik tambah atau buat ini. Kemudian nanti teman-teman bisa mengklik file ini ya. Nah, terus kemudian teman-teman cari tugas atau latihan yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, di sini juga bisa bentuk video ya atau bentuk PDF dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, salah satunya saya ambil misalnya ini. Ini contoh saja. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman klik upload ya. Atau mungkin ada file pendukung lainnya, boleh teman-teman tambahkan. Oke, sudah selesai mengerjakan tugasnya. Dan jangan lupa klik serahkan ya. Nah, satu lampiran untuk latihan program 1 akan dikirim, serahkan. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk menyerahkan
tugas dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa berkomentar di sini. Apa yang teman-teman komentari atau mungkin teman-teman sharing dengan yang lainnya bisa melalui kolom komentar ini ya. Nah, terus kemudian selanjutnya kalau kita ke kelas lagi, tugas kelas tadi sudah ya 1. Nah, kalau ada tugas-tugas yang lain itu teman kerjakan, tapi ingat kalau dosennya memberikan batas waktu, ini kan tidak ya. Tadi kan tidak diberikan batas waktu oleh dosennya. Jadi di sini tidak ada batas waktu ya. Nah, tapi kalau ada batas waktu itu biasanya kalau lewat dari batas waktu itu maka tugasnya tidak diterima lagi gitu. Jadi cek juga di sini ketika teman-teman mau mengerjakan tugasnya. Oke. Terus kemudian untuk menu anggota ini guru-guru kita siapa saja atau dosen kita siapa saja gitu ya di sini ya. Jadi kelas A guru-gurunya siapa saja atau dosennya siapa saja. Ya, saya rasa sesimpel itu saja teman-teman. Jadi tidak perlu pusing ya. Nah, ini juga kita bisa berbagi sesuatu dengan kelas kita, berbagi informasi lah misalkan di sini. Jadi nanti kita akan lihat komen-komen teman-teman kita atau guru kita dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang saya coba kembali lagi ke profesi saya sebagai seorang guru ya tadi. Nah, kalau saya lihat di sini sudah bergabung satu siswa ya di kelas A ya. Satu siswa. Coba saya cek. Nah, ini sudah bergabung ya. Jadi kalau banyak mahasiswa atau siswa yang sudah bergabung, maka akan kelihatan siswa-siswa kita di sini atau mahasiswa. Terus kemudian klik nilai ini, teman-teman. Ini untuk memberikan nilai terhadap mahasiswa atau siswa yang sudah mengerjakan tugasnya. Jadi tinggal diberikan nilai di sini ya, dengan memberikan nilainya berapa. Misalnya nilainya 80 gitu ya. Oke, nah kira-kira seperti itu. Gampang ya. Yang jelas membuat akunnya sangat mudah. Kemudian kalau sudah masuk ke dalam kelas ini, ke dalam ruangan ini, saya rasa tidak susah untuk memahaminya. Yang penting jangan lupa ketika guru-guru atau dosen-dosen jangan lupa memberikan kode ini terhadap mahasiswanya ya, agar mahasiswanya bisa mendaftar di Google Classroom ini. Kira-kira seperti itu pembahasannya, pembahasan sederhana saja mengenai Google Classroom ini. Saya harap panduan ini cukup membantu ya buat teman-teman yang sedang belajar menggunakan Google Classroom. Yang penting kalau sudah masuk saya yakin tidak akan susah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf kalau ada salah-salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia teman-teman semuanya, adik-adik, tentang video tutorial penggunaan aplikasi Google Classroom dalam sistem pembelajaran daring yang disampaikan oleh Mas Alwi yang luar biasa. Mas Alwi, ada kata penutup? Oke, terima kasih karena sudah menyaksikan video tersebut. Semoga bermanfaat untuk kalian, siswa maupun guru yang melakukan pembelajaran daring. Dan apabila masih belum jelas, nanti bisa komentar di bawah Ya, di channel Kakak Anika DRI 90. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap ikuti kami di channel Kakak Anika DR Posko 90 YIN Kudus. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan sesuai aturan protokol dari pemerintah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.